Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, nggak dengar suaranya ya? Kak Viola, suara kakak kok nggak kedengaran ke sini ya Kak? Suara Kak Viola nggak keluar. Ya, suara Kak Violanya nggak keluar nih. Nggak dengar Kak, nggak sampai suaranya ke kami Kak. Kalau ini udah kedengaran suaranya, Kak? Udah Kak. Oke, baru Oke, keluar Kak. ya Kak. Tadi handphone-nya agak bermasalah dikit, Kak. Masalah jaringannya juga. Maaf ya Kakak-kakak. Oke, Kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita masuk di Zoom Tatap Maya yang pertama. Tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Di sini kemana peserta akan menuju untuk setelah mengikuti program PPKG PJOK. Sebelum itu, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk saling memperkenalkan diri kita, kakak-kakak. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Viola Monika. Saya lahir di Pekanbaru dan saya mengajar di SDN 23 Pekanbaru, tepatnya itu di Jalan Sungai Rokan. Saya lulusan S1 Penjaskes UIR tahun 2018 dan sekarang saya mengajar di SD 23 Pekanbaru. Oke, kakak-kakak. Untuk di sini kita memperkenalkan diri. Silahkan kakak-kakak memperkenalkan, tuliskan nama di kolom chat dan sertakan nama satu benda, bisa benda hidup ataupun benda mati yang dapat menggambarkan diri kakak. Contohnya payung misalnya kayak gitu kan. Alasan saya memilih payung supaya bisa meneduhkan gitu. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya, Kak. Tuh Kak, contohnya udah saya kirim di kolom chat. Oke, di sini udah ada yang komentar nih. Kak Devi Mayasari. Bendanya sepatu, alasannya bisa melindungi kaki. Oke, terima kasih Kak Devi. Kakak-kakak yang lain bisa untuk memperkenalkan dirinya serta sebutkan satu benda beserta alasannya.
bisa benda hidup, dan juga bisa benda mati. Kak Meza Ihsan, air karena orangnya seperti air mengalir dan bisa menyesuaikan dengan kondisi segala. Oke. Kak Widya Meyasari, bendanya tinta, alasannya bisa menuliskan pesan-pesan yang positif. Ya, terima kasih Kak Ihsan dan Kak Widya. Kak Widya nih bisa menuliskan pesan-pesan positif. Mudah-mudahan kita di kelompok G21 ini bisa mendapatkan pesan-pesan positif nih dari Kak Widya. Oke, yang lain bisa lanjut aja nanti Kak di kolom chat. Kak Bayu Darmawan, bendanya lem setan bisa memperkuat ikatan. Ikatan apa sekarang nih Kak Bayu? Lem setan bisa juga ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah berkomentar di kolom chat. Kita masuk selanjutnya. Untuk agenda kita 90 menit ke depan, itu terdiri dari 10 menitnya itu perkenalan fasilitator dan peserta. Untuk 15 menitnya, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. Untuk 10 menit selanjutnya, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Lanjutnya lagi 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Setelah itu kita masuk di modul 1.1. 5 menitnya yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Yang 15 menit kemudian mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan refleksi. 10 menit apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. 10 menitnya analisis cerita dan 5 menit terakhir refleksi dan foto bersama. Pada modul 2.1 nanti, kakak-kakak akan membuat video pembelajaran 30 menit yang di dalamnya mencakup pendahuluan dan inti. Jadi nanti kakak-kakak di modul 2.1, dan itu juga masih lumayan lama, jadi kakak-kakak nanti akan membuat video yang berdurasi 30 menit tanpa edit. Sebelumnya itu kakak-kakak melampirkan RPP ataupun modul ajar tentang apa yang mau kakak ambil videonya. Contohnya misalnya bola basket. Nah, poin apa yang mau kakak ambil, teknik apa yang mau kakak ambil dari bola basket tersebut. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Untuk tujuan sesi materi orientasi program PJOK, PKG PJOK ini yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang ya kakak-kakak. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul pada selama program PKG PJOK. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi di poin kedua ini kakak-kakak dapat memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengacu pada perubahan pendekatan dalam pendidikan jasmani olahraga yang lebih mengutamakan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Dalam paradigma ini, fokusnya bukan lagi sekedar pada pengajaran keterampilan fisik atau pencapaian target guru, tetapi lebih pada pendekatan individual, pengalaman belajar aktif, pembelajaran berbasis pengalaman, evaluasi, dan berorientasi pada proses. Di slide selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, kakak-kakak bisa tulis nih di kolom chat. Apa sih tujuan pelajaran PJOK itu di sekolah? Silakan kakak-kakak berikan komentar. Sertakan nama juga ya, Kak.
Ya kakak-kakak, silakan tuliskan komentarnya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kak Abdi, boleh komentar Kak Abdi? Kak Widya, Kak Bayu, Kak Rahmat Hidayat, Kak Widya, Kak Dedi Saputra juga nih. Ya Kak Widya. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Oke, bisa Kak. Kak Abdi. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah sebagai sumber melatih gerak anak, sebagai sumber meningkatkan prestasi bagi peserta didik, serta meningkatkan kebugaran jasmani anak. Oke, terima kasih dari Kak Abdi dan Kak Widya. Oke, sambil nunggu komen dari yang lainnya. Kak Miza juga nih udah komen. Yang pertama, sebagai mata pelajaran yang memberikan edukasi kepada peserta didik bahwa pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di sekolah. Yang kedua, sebagai mata pelajaran yang memberikan pendidikan secara utuh mulai dari kognitif, psikomotor, dan afektif, dan juga sebagai pengembangan peserta didik. Yang ketiga, sebagai menambah semangat peserta didik dalam belajar mata pelajaran lainnya. Ya, oke. Terima kasih Kak Isan. Ya, silakan kakak-kakak yang lain untuk dapat menuliskan komentarnya terkait tentang apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Sambil kita diskusi. Oh, Kak Isan udah sampai di bandara ya? Iya Kak, masih di Oke, bandara Kak lagi Isan. nunggu kejutan. Ya, sambil jemputan ikut Zoom meeting dulu ya Kak Isan. Iya Kak. Oke, kita lanjut Kak. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi kakak di sini benar nggak sih PJOK tuh ada untuk menyumbang prestasi di Indonesia? Karena bisa kita lihat di Indonesia untuk prestasi dari bidang olahraga itu jauh sangat berkurang.
Boleh, ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan tentang apakah betul PJOK untuk prestasi? Kak Abdi Amrullah, saya mau dengar dong suaranya Kak Abdi. Apa pandangan kakak terhadap PJOK untuk prestasi? Atau Kak Ihsan, boleh bantu Kak? Di 10 tahun terakhir Ya, atau oke 5 Kak. tahun terakhir? Oke Kak, kalau menurut saya PJOK itu memang setuju kalau PJOK itu untuk prestasi. Bahkan tidak hanya sebenarnya di bidang olahraga, tapi PJOK juga bisa membantu untuk meningkatkan prestasi di bidang lain. Tetapi kita fokus terutama memang di bidang olahraga ya Kak. Tapi untuk PJOK bisa sebagai prestasi itu tentu tidak hanya semata-mata kalau PJOK itu bisa untuk prestasi, disesuaikan juga dengan penerapan PJOK itu seperti apa. Kalau PJOK itu di sekolah diterapkan dengan baik dan benar, baru bisa untuk sebagai prestasi seperti itu Kak. Gimana Kak? Dengar suara saya tadi Kak? Gimana Kak? Dengar suara saya tadi Kak? Kedengar? Nah, dengar, baru dengar Ya, Kak. soalnya suara Kakak tadi putus-putus. Kayaknya Apa sinyal di pandangan sini kakak jelek Kak. terhadap prestasi? Iya betul, sinyal Kak. Boleh diulang lagi Kak Ihsan? Iya Kak, saya setuju kalau PJOK itu untuk prestasi, terutama di bidang olahraga. Bahkan PJOK itu sebenarnya juga bisa untuk mendukung bidang lainnya untuk bisa berprestasi. Karena tentunya PJOK itu kan tujuannya luas ya Kak ya. Namun kalau untuk data perkembangan terakhir ini mungkin saya kurang mengikuti, kurang paham. Itu biarlah data yang menjawab. Kalau memang prestasi olahraga kita beberapa tahun ini menurun, berarti ada kekurangan ataupun penerapan PJOK yang belum baik begitu Kak. Terima kasih Kak Ihsan. Iya betul tuh Kak. Mungkin karena apa ya Kak? Karena adanya komunikasi antara dari Kementerian Olahraganya, baik dinas-dinas yang terkait di dalamnya, yang mana di situ untuk yang siswa-siswa ataupun atlet-atlet yang berprestasi tidak terlalu diapakan gitu. Kalau misalnya dia berprestasi di tingkat kabupaten, tidak ditingkatkan untuk ke provinsinya. Jadi dari segi komunikasi mungkin juga nggak terlalu gitu dari atasnya. Benar Iya tuh Oke, Kak. Kak, sama sekarang Kak Vio. Karena dari apanya sendiri, dari induk organisasi olahraganya itu sendiri pun, untuk guru olahraga pun yang saya rasakan sendiri gitu kan. Ya mungkin menurut Bapak Ibu yang lain kan, kakak-kakak yang lain juga merasakan untuk guru olahraganya pun kurang gitu. iya. Nah, ya kan? Kadang gini, yang dibawa untuk tingkat kota itu anak kita, tapi sampai Iya, nanti di kota yang mendampingi beda lagi gurunya, sementara itu kan murid kita gitu. Paling nggak kita iya betul tuh Kak. dilibatkan dalam kegiatan tersebut, seharusnya seperti itu kan kakak-kakak. Betul tuh Kak. Betul sekali Kak. Untuk apa kan sampai paling tinggi yang kita dampingi itu paling tinggi itu sampai ini anak saya ada tuh Kak dari SD 32 yang tadi kemarin peringkat 13 nasional tuh atletik kid. Nah, itu yang dampingi kepala sekolah langsung, cuman selebihnya orang dari KONI-nya aja langsung gitu. Iya, seharusnya kan guru olahraganya dilibatkan kan. Iya. Oke, kakak-kakak yang sudah berkomentar. Kak, di sini kita sharing aja ya Kak. Di grup saya udah ngirimkan absen, jadi nanti kakak-kakak silahkan isi link absennya ya.
Kita lanjut di slide selanjutnya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Coba kakak-kakak. Kalau menurut saya ada Kak, karena kan di pembelajaran PJOK pun, dan kalau dulu kan ada tuh kayak kita kan Kesrek kan, pendidikan jasmani dan rekreasi. Jadi kalau dulu kan kenapa kok dihilangkan reknya gitu, PJOK gitu. Itu yang pertanyaan juga dari saya gitu ya kan Kak. Dari kita semua mungkin kenapa kok rekreasinya dihilangkan, hanya PJOK gitu. Karena yang Iya, sudah-sudah seperti kegiatan kayak jalan-jalan yang diapakan juga guru PJOK gitu. Yang sebagai panitia utamanya gitu. Menurut saya iya Kak. memang rekreasi gitu, Iya, sebagai hiburan. sebenarnya kan Kak, kalau ini menurut pandangan saya kan, kalau di SD Nah, itu kenapa kita tidak ada rekreasi? Karena kan anak-anak SD itu rata-rata masih kecil-kecil kan Kak. ya, Rekreasinya kalau menurut saya ketika kita ngajak mata pelajaran tentang renang misalnya. Nah, ya, itulah mungkin salah satu rekreasi bagi mereka. Tapi kalau ya, mungkin kita ngajar di tingkat SMP ataupun tingkat SMA, kemungkinan pasti ada rekreasi. Atau mungkin ada ya, kakak-kakak yang ngajar di tingkat SMP, ya. SMA, SMK pasti ada kan Itu SMA tuh, Kak rekreasi. Isan SMA tuh. Iya Kak Gimana Isan Kak kemana Isan? ngajak rekreasi siswanya Kak? Kak Isan SMA Ya, tuh. ya, kalau saya di SMA biasanya Kak, memang sebenarnya ini program saya aja selaku guru olahraga di sana. Memang PJOK itu saya sandingkan dengan hiburan juga dan rekreasi. Jadi Kak izin biasanya Kak Isan. Izin Kak Isan. Kita sebenarnya kalau kita di rekreasi itu Kak, ada kebun binatangnya. ya, jadi kalau saya di SMA itu biasanya saya buat kesepakatan sama anak-anak di awal semester. Jadi setiap selesai materi satu, untuk sebelum lanjut ke materi duanya, kami itu biasanya jalan santai keliling komplek Pak. Kak. Jadi kebetulan kan di komplek Pertamina itu enak ya untuk jalan santai, Kak, betul. jogging dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin saya jadikan sebagai rekreasinya. Setelah itu baru mereka masuk ke pembelajaran. Seperti itu, Kak. Iya betul Kak, betul. Mana Kak Vio-nya? Hilang Kak Vio-nya. Kayaknya nggak hilang, Kak. Suaranya aja yang hilang. Iya, Suaranya setuju hilang. saya tuh Kak. Karena kalau di SD kalau kita ngajak rekreasi, ruang lingkup sekolah dia tuh kecil gitu kan. Ah, Iya betul Kak. Betul betul. Jadi diputar dulu. Udah siap diputar. Di tempat Kak Widian hujan nggak gerah?
Halo, Ya, halo. dengar suaranya Kak? Dengar suaranya, Kak? Baru dengar, Kak. Wah, tadi saya Wah, terlempar tadi saya keluar terlempar jaringannya. keluar jaringannya. Maaf ya Kak. Maaf ya, Kak. Eh, Eh, ya, tadi ya, tadi seputar apakah seputar betul PJOK betul itu sebagai PJOK itu sebagai tadi gitu kan. Kak Abdi bilang Kak tadi Abdi kenapa bilang sih tadi, kenapa tidak sih ada rekreasi itu dihilangkan. Sementara kalau untuk tingkat SD mungkin iya, tapi kalau untuk SMP maupun SMA itu masih ada. Kayak contohnya mereka ada dibawa jalan-jalan ke museum ataupun pergi ke kebun binatang. Oke, Kak, izin menjawab ya, Kak. Iya Kak, Iya, silakan Kak, Kak silakan Widya. Kak Widya. Ya, menurut saya memang benar ya, Kak ya. Saya ngajar di SD. Pelajaran PJOK itu adalah untuk sebagai hiburan. Contohnya seperti materi, kan di sana ada materi permainan kecil. Kita membuat anak-anak tuh bagaimana supaya mereka terasa nyaman belajar PJOK. Dan di situ juga ada permainan-permainan tradisional yang membuat mereka tuh senantiasa selalu menunggu pelajaran PJOK. Seperti itu, Kak. Iya Kak Widya. Iya, Kak Kak Widya Widya. ngajar di SD mana Kak Di Widya? mana, Kak Widya? SD 149. Oh, itu Oh, itu 149. 149. Daerah Rumbai Kak. Daerah Rumbai, Kak. Tetangga Iya, kita, Kak. Tetangga kita, Kak. Adi mau Tetangga kita menambahkan? menambahkan. iya. Kak Abdi mau bicara, Kak Abdi mau menanggapi tentang apa yang disampaikan Kak Widya tadi. Oke, terima kasih ya Kak Widya sudah menanggapi tadi apakah betul PJOK Putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak. Sebagai Kak Viola putus-putus. kita lanjut di slide selanjutnya. Lalu apakah betul PJOK untuk kebugaran? Iya ya Kak, masih putus-putus Kak. Putus-putus, Kak. Nggak dengar. Masih, Kak, masih. Masih, Kak. Halo, masih putus-putus Kak? Ada suaranya Kak?
Kak Abdi, dengar suara saya, Kak. Ya udah mulai dong. Oke. Kak Widya juga ada dengar suara saya kan? Dengar Kak, dengar. Oke. Maaf ya Kak, jaringannya lagi kurang stabil, Kak. Oke kakak-kakak, kita lanjut untuk yang di sini. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang dibuang waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Untuk mencapai tujuan kebugaran, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Oke, kakak-kakak di sini saya menyampaikan Kak Viola masih putus-putus loh Kak Viola. banyak jam Jadi kurang jelas kita. banyak jam pelajaran yang digunakan PJOK itu yang digunakan sebagai waktu kerja bakti atau gotong royong, bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan kegiatan PJOK atau kebugaran jasmani lainnya. PJOK merupakan salah satu cara untuk mendukung kebugaran fisik, tetapi tidak cukup bila hanya mengandalkan waktu yang terbatas pembiasan aktivitas fisik yang berkelanjutan di luar jam PJOK dan komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu pelajaran adalah udah ada suaranya, Kak? Putus, Kak. Masih putus. Masih putus-putus, Kak Widya. Putus-putus Kak. Putus-putus terus gambarnya nge-lag. Iya ya, Kak. Tapi yang slide sekarang itu nampak? Sekarang nampak. Oke. Kita lanjut ya, Kak. Tantangan utama
Yang pertama itu ada krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua ada krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Yang ketiga ada krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita bahas yang pertama dulu, Kak. Itu ada krisis identitas, masalah PJOK. Menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan identitasnya secara jelas, baik dari segi apa itu tujuan utama mata pelajaran PJOK, maupun bagaimana seharusnya ia berperan dalam pengembangan peserta didik. Seharusnya PJOK seringkali dilihat hanya sebagai waktu untuk bermain atau olahraga ringan saja, sehingga menghamburkan esensinya sebagai bagian dari kurikulum yang penting untuk membentuk keterampilan fisik, sosial, mental, dan lain-lainnya. Penyebabnya ketidakjelasan peran. PJOK sering dilihat sebagai mata pelajaran yang tidak memiliki bobot akademik setara dengan mata pelajaran lain, sehingga seperti matematika atau bahasa, sehingga peran utama dalam pendidikan menjadi kabur. Untuk variasi pendekatannya, kita bisa mencoba berbagai pendekatan berbeda dalam mengajarkan PJOK, mulai dari fokus pada olahraga kompetitif, kebugaran umum, hingga pengembangan keterampilan sosial tanpa ada fokus yang kuat. Solusinya itu perlu adanya upaya untuk mendefinisikan ulang tujuan PJOK dalam pendidikan modern, dengan menegaskan bahwa PJOK adalah mata pelajaran yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental siswa, pengembangan keterampilan sosial, bahkan aspek kognitif. Udah jelas suaranya, Kak? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nomor 2, krisis arah. Di masalah krisis arah ini, PJOK seringkali tidak memiliki tujuan yang sangat jelas terkait dengan pengembangan peserta didik secara holistik atau the best interest of the world child. Yang berarti bahwa fokus PJOK cenderung sempit, terbatas pada kebugaran fisik atau keterampilan olahraga, tanpa memperhatikan aspek sosial, emosional, mental, dan pengembangan diri siswa secara keseluruhannya. Sehingga menimbulkan penyebabnya fokus pada keterampilan fisik saja. Seringkali kurikulum PJOK hanya berfokus pada pengembangan keterampilan fisik atau kemampuan teknis dalam olahraga tertentu, tanpa memperdulikan pentingnya kesehatan mental, perkembangan sosial, dan kesejahteraan seluruh siswa. Kurangnya integrasi PJOK sering tidak terintegrasi dengan baik ke dalam tujuan pendidikan umum, seperti pengembangan karakter, keterampilan hidup, atau kesejahteraan holistik siswa. Solusi untuk krisis arah ini yang pertama itu perlu adanya perumusan tujuan PJOK yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada fisik tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan emosional siswa. Sehingga tujuan-tujuan PJOK harus diintegrasikan dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan untuk mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Itu untuk yang krisis arah. Sedangkan untuk yang krisis fokus, itu ada bidang studi yang terfragmentasi atau terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. PJOK menjadi bidang studi yang terfragmentasi dengan terlalu banyak tujuan dan capaian yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan kebingungan tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas. Fokus yang terpecah antara kebugaran fisik, keterampilan olahraga, kesehatan mental, dan pengembangan karakter membuat guru PJOK kesulitan menentukan fokus utama pembelajarannya. Penyebabnya itu beragam. Yang pertama itu tuntutan kurikulum. Kurikulum PJOK berbagai tempat seringkali mencakup terlalu banyak tujuan yang harus dicapai, seperti pengajaran olahraga, pengembangan kebugaran fisik, promosi gaya hidup,
dan pengajaran keterampilan sosial. Sehingga kurangnya prioritas yang jelas tanpa adanya prioritas yang jelas, guru seringkali kesulitan untuk merancang pembelajaran yang efektif karena harus mengejar banyak capaian yang berbeda. Untuk solusinya di sini, yang pertama itu ada penyederhanaan dan penetapan prioritas dalam kurikulum. Kalau kita sudah menyederhanakan kurikulum dan menetapkan, jadi kita hanya berfokus pada beberapa tujuan utama yang paling relevan bagi perkembangan peserta didik. Contohnya, seperti kebugaran, kesehatan mental, dan keterampilan hidup. Fokus yang lebih jelas itu akan membantu mengarahkan pembelajaran secara lebih efektif. Jadi itu dia tadi kakak-kakak tentang tantangan utama kita sebagai guru PJOK. Ada krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Di selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Di sini kakak-kakak, menurut Lawson 2019, tujuan utama dari PJOK itu mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu peserta didik menemukan kenikmatan serta manfaat dari latihan kebugaran yang mereka lakukan. Jadi, olahraga dan bermain secara aktif. Berarti bahwa PJOK tidak hanya tentang mengajarkan keterampilan olahraga atau meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang positif dan bermakna bagi peserta didik. Poin-poin penting yang terkait dalam pembelajaran dan engagement peserta didik, itu yang pertama ada pembelajaran yang dipandu secara pedagogis. Yang kedua, itu kebutuhan perkembangan anak yang disusun sesuai dengan usia. Jadi di SD, SMP, dan SMA di kurikulum Merdeka kan kita udah ada fase itu Kak, fase A, fase B, fase C, dan fase lain-lainnya. Yang ketiga itu ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini selain fisik, guru PJOK juga harus mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak melalui aktivitas yang melibatkan interaksi dan kolaborasi. Yang keempat itu ada strategi pengajaran yang inklusif. Di sini maksudnya mengakomodasi perbedaan dalam kemampuan dan minat sehingga semua peserta didik merasa terlibat dan dapat berpartisipasi. Selanjutnya, lebih termotivasi untuk terlibat secara konsisten, mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang gunanya untuk bertahan seumur hidup, lalu memperoleh pengalaman positif yang membantu mereka merasa percaya diri dalam berpartisipasi dalam olahraga ataupun aktivitas lainnya. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di sini ada involving versus engaging, dan ada having fun versus enjoying. Engaging ini tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen berperan. Sedangkan enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Oke, kakak-kakak, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa sih itu engaging. Engaging itu berkomitmen, berperan. Sedangkan enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi juga menikmati gerakan. Sedangkan involving itu melibatkan. Jadi perbandingan antara involving dengan engaging dalam PJOK itu lebih bersifat berpartisipasi fisik. Meskipun siswa terlibat dalam aktivitas, tingkat minat dan motivasi mereka bisa bervariasi. Mereka mungkin ikut serta karena diharuskan, tetapi tidak selalu menikmatinya.
Sedangkan engaging lebih menekankan pada pengalaman positif dan keterlibatan emosional. Siswa tidak hanya terlibat secara fisik, tetapi juga terhubung secara mental dan emosional dengan aktivitas tersebut, sehingga mereka menikmati proses belajar melalui gerakan. Kesimpulannya kakak-kakak, di involving dengan engaging ini, gurunya bisa memastikan siswa berpartisipasi, tetapi engaging memastikan bahwa siswa menikmati dan menghargai manfaat dari aktivitas fisik yang dilakukan. Fokus pada engagement dan dalam PJOK akan menciptakan pengalaman yang lebih positif dan bermakna bagi siswa, serta meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan membangun kebiasaan fisik yang sehat dan terus menikmati aktivitas fisik sepanjang hidup. Lanjut di having fun dan enjoying. Having fun itu bersenang-senang versus enjoying menikmati. Perbandingannya having fun dengan enjoying itu yang pertama, kalau having fun bersenang-senang lebih fokus pada kesenangan, langsung dan jangka pendek. Kegembiraan yang dirasakan bersifat sementara dan berkaitan dengan momen atau aktivitas yang sedang berlangsung. Dan menikmati melibatkan perasaan kepuasan yang lebih dalam jangka panjang. Siswa tidak merasa senang, tetapi juga memahami atau merasakan manfaat dari aktivitas tersebut, baik secara fisik, emosional, ataupun mental. Jadi kesimpulannya antara having fun dengan enjoying, itu pengalaman instan yang menyenangkan, sementara enjoying melibatkan keterhubungan dan kepuasan yang lebih mendalam dari aktivitas tersebut. Jadi kakak-kakak, di dalam pembelajaran PJOK, keduanya itu sangat penting, antara having fun dengan enjoying, agar membuat siswa tertarik dan mau berpartisipasi. Sedangkan menikmati membuat siswa menghargai aktivitas tersebut secara lebih mendalam dan melihat nilai jangka panjangnya baik untuk kebugaran maupun kesehatan mental mereka. Kita lanjut di perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Yang pertama itu ada tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dari kondisi tuntutan yang menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik itu, yang kita harapkan itu adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif, berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Sedangkan kondisi yang kita harapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak dibeda-bedakan mau fisiknya lemah ataupun fisiknya bagus, gendernya laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga ada kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang kita harapkan itu pembelajaran untuk
Udah ada muncul, Kak? Sudah, Kak. Sudah. Kita lanjut ya, Kak. Di tujuan dan dampak program. Yang pertama itu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus membaik secara mandiri maupun berkelompok. Lalu meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Di sini yang kita harapkan guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Setelah itu, kalau gurunya mampu, tentu menghasilkan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya itu ada pengantar lakukan modul 2.1. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan tugas kakak-kakak di sini merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajarkan para peserta didik di sekolah berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan yang kakak-kakak lakukan di sekolah. Pemetaan harapan dan kekhawatiran pendidikan PKG PJOK. Mari kita mulai dengan memetakan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama-sama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, kakak-kakak. Di sini saya akan bagikan link Jamboard. Dengar kan, Kak? Dengar, Kak. Di sini saya akan bagikan link Jamboard. Nanti kakak-kakak silahkan isi di link Jamboard. Oke. Udah saya kirim ya, Kak, di link Jamboardnya. Jadi silakan kakak-kakak isi dan tuliskan bagaimana Bapak atau Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian? Soal yang pertama itu apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Jadi kakak-kakak silahkan isi link Jamboardnya. Trouble terus. Trouble terus. Wifi-nya apa? Ya. Bisa dibuka link Jamboardnya, Kak? Jadi nanti kakak-kakak silakan tulis sticky note, nama, lalu sertakan alasan kakak-kakak. Kok nggak bisa dibuka ya, Kak? Hah? Bukanya dari mana? Langsung linknya diketik, langsung linknya dibuka. Bisa, Kak. Dibilang coba lagi apa item tidak ditemukan, coba lagi. Bentar ya. Apa jaringan? Mau nih, Kak. Coba keluar nanti.
Nah, seperti ini nih Kak, link Jamboardnya Kak. Jadi kakak-kakak, nanti yang di sini ada sticky note. Silakan kakak-kakak buat nama, lalu sebutkan alasannya. Saya kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk kakak-kakak menulis alasannya di sticky note Jamboard yang saya kirim tadi ya Kak.
Mak baterai lobet. Bang tak tolong bang. Udah di atas meja yang tadi. Ya kakak udah keluar suara saya kak. Oke kak, di sini saya lanjut membacakan 7 karakteristik praktik reflektif. Oke kak, di situ yang pertama ada memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang baik dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka dan bertanggung jawab dan welas asih. Selanjutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nomor 6, melibatkan rekan sejawat dan melakukan kolaborasi dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Berikut kita lanjut agenda yang kedua, itu ada analisis cerita. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya kering basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Mendorong dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan di akhir pelajaran. Jadi setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu di sekolah selama ini? Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi nanti silahkan kakak-kakak jawab soal tadi LMS-nya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, lalu sampai berjumpa pada sesi tetap maya selanjutnya. Terima kasih.
Jadi pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Oke, kakak-kakak, kita sudah selesai. Semuanya tugas-tugas yang saya berikan tadi, itu kakak-kakak bisa cek di LMS-nya. Jadi kakak-kakak silakan baca modulnya dulu, nanti di dalam itu ada tugas-tugas yang harus kakak-kakak kerjakan. Oke, kakak-kakak bisa open kamera. Kita mau sesi foto bersamanya, Kak. Wah, Kak Dedi lagi nonton PSPS nih. Iya, Kak Dedi. Gak kedengeran suaranya, Kak. Open mic, Kak. Nggak keluar suaranya Bang Dedi. Nggak keluar isinya Bang. Apa Ko Abdi? Diam aja lah Ko Abdi. Siapa menang, Kak Dedi? Nggak aja Bang. Udah berapa main, Kak Dedi? Apa? Ya. Lagi di venue apa, Kak Dedi? Enggak lah. Lagi jalan lagi apa? Selesai apa? Selesai tugas. Oh, siap. Yuk kakak-kakak yang lain, Kak Abdi boleh open kameranya, Kak. Kita mau foto bersama. Kak Bayu. Pak Rahmat Hidayat juga nih boleh buka kamera, Kak. Oh, oke. Sudah muncul. Sebentar. Ya, Kak Abdi. Oke, Kak Lydia. Kak Abdi udah? Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Boleh? Satu kali lagi, Kak. Siap. Saya ngambil. Kakak-kakak yang lain boleh bantu untuk ngambil fotonya. Kak Abdi boleh bantu, Kak Abdi. Print screen. Nah, Kak Bayu Darmawannya udah berganti dengan abangnya. Siapa menang, Kak Dayat? PSPS main. Imbang kacamata. Oh, imbang. Imbang nggak? Udah boleh Kak Abdi foto? Pak Dedi masih di stadion deh. Udah Kak Abdi? Ya, 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya pada sore hari ini. Silakan kakak-kakak melanjut aktivitas yang lain. Mudah-mudahan kita lanjut untuk tatap maya berikutnya, kakak-kakak lebih aktif lagi. Saya lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya kakak-kakak.